Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan studi kita kristalisasi masih di kitab Nabi Yesaya. Dan kali ini kita ambil judul Tunas dan pengikutnya atau kelompok Sion, nanti kita lihat ya. Nah, ini kita ambil baca dulu. Nampaknya kita harus baca ini semuanya, pasal 4 ayat 2 sampai ke 6. Saya baca dulu. Pada waktu itu tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Perhatikan ya, saudaraku, yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem, perhatikan juga ini, tertinggal, tersisa di Sion di Yerusalem, akan disebut kudus. Yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi dari antara seluruh Sion Yerusalem itu ada orang-orang tertentu yang dipilih Tuhan yang tercatat untuk beroleh hidup. Ini terjadi apabila ayat 4, apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Jadi umat pilihan Tuhan ini yang sedikit, yang tersisa, yang tertinggal ini, yang tercatat untuk beroleh hidup, ini diadili oleh roh yang mengadili dan membakar, memurnikan, begitu ya. Ayat 5, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung. Nah, ini dia kelompok yang tersisa itu, yang dipilih itu, yang terluput itu dipenuhi kemuliaan Tuhan di sini dibilang ya. Ayat 6 terakhir ini, dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ini artinya orang yang terpilih itu dipenuhi kemuliaan Tuhan dan pada akhirnya menjadi perlindungan bagi orang-orang yang mau berlindung dari angin ribut hujan ya. Oke. Cerita ini sederhana tapi ini nubuat ya, akan terjadi nanti ya. Mari kita mulai dulu dengan tunas. Apa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya ini dengan tunas ya? Istilah tunas ini muncul dalam kitab Nabi Yesaya ada 7 kali. Semua menunjuk kepada Mesias ya. Saya baca dulu untuk yang pasal 11, Yesaya 11 ayat 1. Kita nggak usah baca yang 7 ini, tapi coba dulu yang pasal 11 ayat 1. Tunas ini supaya kita makin jelas ini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah, ini siapa ini ya? Ini artinya tunas itu keturunan Isai atau Raja Daud, atau itu dia Mesias ya, Yesus Kristus. Di ayat Yesaya 53 ini ayat yang terkenal mengenai nubuat Mesias ya. Ini juga di sini disinggung mengenai tunas ya, Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan semaranya. Itu panjang ini pasal ini berbicara tentang Mesias ya. Semua para ahli setuju itu. Nah, tunas ini jadi di zaman Yesaya, ini sebelum pembuangan kerajaan Yehuda ya, sudah dinubuatkan akan ada nanti tunas yang keluar dari tunggul Isai ya. Emang sebenarnya Raja Daud sudah dijanjikan bahwa keturunannya dia keturunan Daud itu selalu memerintah, dan nanti ada satu yang keturunannya yang disebut Mesias itu yang akan kerajaannya tidak berkesudahan dalam Yesaya 9. Nanti kita bahas itu. Nah, ini mengenai tunas ya, jadi sudah menunjuk kepada Yesus Kristus. Kemudian kita melihat lagi istilah yang
Sion dan Yerusalem ini dibilang yang tersisa dan yang terluput, yang tertinggal, ayat 3 ayat 4, ayat 3 bagian bawah itu tercatat untuk beroleh hidup. Artinya, dari seluruh Sion, Yerusalem, bahkan Israel tentunya, itu nanti ada orang-orang yang tersisa, yang terluput, dan yang tercatat untuk beroleh hidup. Jadi kita harus tangkap ini, bahwa tidak semua Israel itu diselamatkan dalam arti dipakai untuk maksud khusus. Ini soalnya ada tunas dan ada ini orang yang tersisa ini. Ya. Jadi Paulus bilang, sekalipun Israel itu banyak, hanya sisanya yang diselamatkan. Bukan berarti yang lain tidak diselamatkan, tapi ada maksud Tuhan dulu ini. Tunas dengan timnya yang nanti kalau kita lihat di Wahyu pasal 14 itu buah sulung. Ini dulu yang rencana Tuhan itu terfokus ke sini dulu. Nanti dari sini seperti dinubuatkan di sini. Ya, tim ini akan menjadi perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Jadi dia melindungi, mengayomi, dan akhirnya menjangkau bahkan banyak orang. Bukan hanya Israel aja, nanti kalau di dalam Roma pasal 11 kan dibilang seluruh Israel akhirnya akan diselamatkan. Tapi ini kan seluruh manusia, segala bangsa akan datang kepada Bukit Sion itu, ya. Nah, jadi tapi ini yang tersisa atau yang tertinggal atau remnant istilahnya. Para ahli juga bilang the remnant theology, teologi sisa, bahwa enggak semua Israel itu diselamatkan. Dalam arti kayak Gideon lah, kayak gampangnya. Gideon itu seluruhnya pasukan itu umat Israel. Yang Tuhan pilih, ada Gideon sebenarnya pilih 32.000 orang kan yang Gideon pilih. Suku Efraim, Manasye, ada beberapa lagi yang lain. Tuhan bilang itu terlalu banyak. Tidak bisa, Tuhan tidak bekerja dengan cara begini. Harus, di sini dikatakan rohnya harus mengadili dan membakar. Ya, dari yang 32 ini harus diadili dan dibakar dulu, dimurnikan dulu. Ada 2 tes. Yang pertama, siapa takut mundur. Kita tahu mundur 22.000 orang. Tinggal 10.000 yang berani, katakan begitu ya. Kemudian Tuhan bilang masih terlalu banyak. Harus diadili, harus dibakar, dimurnikan lagi nih. Suruh jalan, naik bukit. Aus ya kan, capek. Ya. Kemudian gitu suruh minum. Ada yang minumnya kayak anjing gitu, lidahnya ke sungai itu, minum di sungai. Ada yang ambil gitu, dengan sopan dan dengan pengendalian diri. Yang dengan sopan minum begitu hanya 300 orang. Yang 9.700-nya, kan ada 10.000 itu kan, itu minum kayak anjing. Tuhan bilang dengan yang 300 orang ini. Jadi, dengan 300 orang ini, penyelamatan mulai dengan Midian ya waktu itu ya, yang dilawan oleh Gideon dan yang 300 ini. Tapi nanti pada akhirnya kita lihat ceritanya itu Hakim-Hakim pasal 6 sampai pasal 8 itu. Akhirnya semua pasukan Israel digerakkan juga. Ya. Tapi Tuhan mulai dulu dengan yang tertinggal, yang tersisa, yang terluput. Ya, caranya diambil ini juga enggak asal comot begitu aja. Ya memang dipilih dulu ini orang-orangnya ini. Tapi itu harus dibakar ya. Ada roh yang mengadili dan yang membakar, memurnikan dulu ini yang tersisa ini. Ya, didisiplin lebih keras ini daripada yang biasa. Kalau dalam militer itu selalu ada itu, kalau Angkatan Darat, kalau saya nggak salah itu Kopassus ya itu ya, Komando Pasukan Khusus, itu kan disiplinnya lain dengan pasukan-pasukan yang lain. Kalau di Angkatan Laut, Marinir itu pasukan katak kalau nggak saya salah. Itu lebih khusus lagi, ada tugas, ada disiplin yang lebih keras, ya. Ditempa lebih keras, kayak saya kalau secara bayangkan besi ya. Kalau besi ditempa, dia misalnya menjadi tapal kuda, sepatu kuda, kan nggak terlalu mahal ya.
Tapi kalau ditempa lagi, besi itu menjadi jarum-jarum gitu, kan lebih mahal harganya. Ya. Kalau ditempa lagi menjadi arloji itu apa tuh? Onderdilnya arloji, bukan itu lebih mahal. Jadi lebih ditempa nilainya dia lebih tinggi. Tapi ini bukan karena kekuatan Sion atau kekuatan yang tersisa ya atau yang terpilih ini, bukan, karena mereka sudah dipilih dulu oleh Tuhan, baru ditempa, dihajar gitu loh, dibentuk. Karena ini yang terpilih ini akan mendapat tugas yang katakanlah sangat khusus, yang tidak yang tidak dipahami atau bahkan tidak diberikan kepada seluruh yang lain umat Tuhan. Oke lah, kita cepat aja lah langsung kembali masuk ke dalam dunia kekristenan biar kita paham ya ini maksudnya ini apa. Dalam dunia kekristenan, saya sudah berulang kali itu bilang, ada banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Ini yang banyak. Kalau Calvin nggak melihat ini, banyak dalam dunia kekristenan pun nggak melihat. Karena kalau Calvin itu kan predestinasi, artinya sebagian dipilih ya sebagian udah masuk neraka gitu. Dan yang dipilih itu, ya itu yang dianggap semuanya orang Kristen kan? Nggak begitu, ya. Harus dibedakan mana yang dipanggil, mana yang dipilih. Karena itu Matius berapa itu yang perumpamaan perjamuan kawin itu, ya. Kita nggak bahas dulu di situ lah di saat ini. Udah sering dibahas itu, saya juga udah nulis itu. Jadi beda sekali yang dipanggil dengan yang dipilih. Kayak murid Yesus itu lingkaran-lingkarannya beda banget. Tuhan membedakan ada dengan maksudnya. Misalnya kayak Petrus, Yakobus, Yohanes. Ini 3 orang ini beda dengan yang 12 itu. Yang 3 ini ikut dalam ambil bagian ketika dia melihat Yesus itu dimuliakan di atas gunung itu, yang ada datang Musa dengan Elia. Atau dia ketika Yesus membangkitkan anak Jairus kalau saya nggak salah itu ya, anak perempuannya itu. Dan juga ketika di Taman Getsemani, Yesus meminta yang 3 ini dekat. Ya. Bukan yang 12 gak ada tugasnya, ada, tapi nanti ya, ada maksud Tuhan dengan yang 3 ini. Gitu ya. Begitu juga ini. Sion, Yerusalem, bahkan dalam Israel seluruhnya, dalam Roma itu dibilang seluruhnya akan diselamatkan. Tapi ini dulu nih. Ada yang tersisa, yang tertinggal, dan yang terpilih, yang tercatat untuk beroleh hidup ini dulu. Ya. Coba dulu ya saya masuk ke dalam Wahyu pasal 14. Ini dia orang-orang yang terpilih, yang tertinggal, yang tersisa ya dari antara umat Tuhan ya, jadi dari antara Tuhan memilih ya umat Tuhan. Kalau dalam konteks perjanjian lama itu kan Israel. Kalau dalam konteks perjanjian baru umat Tuhan itu gereja. Tapi kan gereja udah jatuh ke dalam dunia kekristenan yang penuh dengan ajaran Jebel, Bilam, Nikolaus, pecah menjadi ribuan denominasi. Ini orang-orang ini nggak terpilih, dia hanya dipanggil. Dari antara yang terpanggil ini Tuhan pilih lagi. Makanya yang dipilih, yang dipanggil, yang dipilih dan yang setia itu Tuhan akan mulai dengan orang yang itu, yang tim itu. Coba dulu perhatikan. Wahyu pasal 14 ya. Dan ayat 1 ya. Dan aku melihat, dan ini saya pakai ILT ya. Dan aku melihat dan lihatlah anak domba yang berdiri di atas bukit Sion. Ini kalau kita terapkan tadi yang nubuat Yesaya, ini dibilang anak domba berdiri di atas bukit Sion. Itu yang tadi bilang tunas ya. Tunas itu yang menjadi pemimpin tim Sion, kata saya bilangnya tim terpilih ini, tim Sion ini. Di sini dibilang anak domba. Ya. Kalau orang Israel udah tahu tuh, kalau anak domba, itu udah berarti mau korban itu, mau dikorbankan. Ya, domba mau dibantai lah kira-kira begitu. Kenapa di sini dibilang anak domba? Karena pengikutnya juga harus sama nanti. Di sini dibilang kan nanti ada 144.000 orang yang ini
simbol ya. Ingat ya, kitab Wahyu itu kitab pewahyuan Yesus Kristus dan gerejanya tentunya dengan bahasa simbol. Karena Wahyu 1:1 itu ada istilah itu, malaikat menyatakan kepada Yohanes itu menyatakan itu istilahnya sema, dari akar kata sema yang artinya simbol. Jadi menyatakannya dengan bahasa simbol. Nggak boleh diartikan itu 144.000 orang itu artinya angka secara matematik gitu, enggak gitu. Pokoknya suatu tim lah, kita nggak tahu itu berapa. Ya, tiap zaman Tuhan punya orang-orang pilihannya. Timnya inilah yang betul-betul mengikuti tunas atau mengikuti anak domba. Ya, kemana saja dia pergi, dan nanti itu aja. Oke ya. Kemudian langsung kita ayat 4 aja lah ya. Mereka ini artinya yang tim itu, tim yang di sini disebutnya 144.000 orang yang mempunyai nama Bapa dan yang tertulis dan yang tertulis dahi mereka. Ini ayat 4, mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita karena mereka adalah perjaka. Perhatikan ya, ini bukan berarti mereka ini nggak kawin secara jasmani, karena kitab ini kitab simbol. Wanita ini itu ada jamak ya. Perempuan di kitab Wahyu selalu simbol gereja. Perempuan di Wahyu pasal 12 itu gereja pemenang karena dia melahirkan putra-putra Elohim itu, ya, tim inti itu. Tapi kalau Wahyu 17 itu dengan 18, Wahyu 17 lah itu pelacur perempuannya. Dan ada banyak. Ini kalau coba saya baca dulu ya sebentar ya. Ini dikatakan pasal 17 ya. Marilah aku akan menunjukkan kepadamu penghakiman atas pelacur besar. Ya. Ini nama pelacurnya ini dibilang dan ayat 5, dan pada dahinya ada sebuah nama yang tertulis rahasia misteri itu. Babylon yang besar, ibu dari para pelacur. Jadi banyak pelacur-pelacurnya. Ya. Pelacur-pelacurnya inilah yang denominasi-denominasi itu. Kenapa? Karena kalau pelacur itu sudah tahu kan bedanya dengan perempuan yang Wahyu pasal 12 itu. Istri lah katakan, dia hanya menerima satu benih saja dari suaminya. Tugas istri yang utama itu menerima benih dari suaminya. Dan akhirnya menghasilkan buah, itu anak ya. Kalau di sini pelacur itu artinya banyak menerima benih. Iya, benih firman juga ada, denominasi itu ada benih firman, tapi ada juga benih Ijebel. Ajaran Ijebel, ajaran Bileam, dagang, ajaran Nikolaus. Jadi kayak asbak ya, sorry, kayak asbak. Itu kan menerima semua jenis rokok, ya. Jadi pelacur dalam pengertian di sini menerima benih banyak, nggak benih firman aja, tapi benih Jebel, benih Bileam, dagang. Nih dalam kekristenan, oh itu udah terkenal itu. Ya, Yesus sudah bilang jangan kau jadi pemimpin, kau harus jadi budak, hamba terbesar. Dia mengangkat jadi manajer. Itu para pemimpin denominasi kan manajernya itu, ya, yang membuat planning, organizing, leading, controlling. Dia yang itu, dan dombanya dia tarik itu milik dia. Nggak ngikutin, itu nggak mah. Makanya diperhatikan sini. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita. Para pemenang itu, tim Sion ini yang sedikit ini bukan orang-orang hebat dalam dunia kekristenan. Enggak, mereka justru tidak ambil bagian dalam dunia kekristenan yang di dalamnya penuh dengan ajaran Ijebel, Bileam, dan Nikolaus. Dia nggak ambil bagian, nggak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, dengan pelacur-pelacur maksudnya itu. Ini para pemenang nggak ambil bagian dalam denominasi-denominasi dengan segala kerusakannya itu. Bukan berarti nggak ada firman, jangan salah ya, saudara, jangan salah. Bukan berarti nggak ada KKR, nggak ada kebangunan, bukan. Ada firman, tapi masalahnya campur dengan benih Ijebel, benih Bileam, dan benih Nikolaus. Itu dalam Wahyu pasal 2, pasal 3. Saya udah bicara itu banyak mengenai itu. Nah, para pemenang ini adalah
mereka orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita, dengan denominasi itu, nggak mencemarkan diri, nggak ambil bagian, nggak dapat jatah memang. Uang, jabatan, kemuliaan manusia nggak dapat. Makanya ini orang-orang yang nggak terkenal, nggak diketahui. Orang-orang pilihan Tuhan tuh. Karena kalau orang terkenal ketahuan, biasanya memang dia ngambil bagian dalam uang, jabatan, jatah-jatah kemuliaan manusia dan sebagainya. Ya kan? Kalau terkenal, karena apa? Coba dulu kalau saya tanya, pendeta besar, pendeta terkenal, ini terkenalnya kenapa? Kalau nggak karena uang, jabatan, kemuliaan manusia kan itu kan? Umat pilihan Tuhan nggak ambil bagian di situ justru, dan makanya dia nggak dikenal. Saya pernah juga kan bicara soal perumpamaan domba kambing itu yang akhirnya orang itu yang berbuat baik kepada umat pilihan Tuhan, dia nggak tahu. Yesus bilang, ketika aku lapar, engkau kasih aku makan. Ketika aku tidak berpakaian, engkau kasih aku pakaian. Ketika aku di penjara, engkau mengunjungi aku. Terus orang-orang yang terpanggil ikut juga ya, mengambil bagian dalam pilihan itu, dia tanya, loh Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami kasih makan? Kapan juga kami melihat engkau telanjang dan kami kasih pakaian? Kapan engkau di penjara dan kami mengunjungi? Tuhan bilang, yang kau lakukan kepada saudaraku yang terkecil ini, saudaraku kata Yesus, itu umat pilihan Tuhan. Mereka aja nggak tahu, yang berbuat baik kepada umat pilihan Tuhan itu nggak tahu. Karena mereka itu tidak mengenal bahwa ini ternyata umat pilihan Tuhan. Ini orang kecil, sederhana, biasa aja, nggak punya uang, jabatan atau kedudukan dalam kekristenan, biasa, sederhana, orang biasa aja lah. Siapa yang sangka bahwa ini ternyata umat pilihan Tuhan dia, orang pilihan Tuhan dia. Makanya saya udah bilang tadi, ketika Tuhan Yesus datang menegakkan kerajaannya di bumi, dia akan memuliakan atau menampilkan umat pilihannya itu. Roma pasal 8 ayat 19-21. Ditampilkanlah umat pilihannya di situ. Pasti terjadi kejutan lah. Terjadi kejutan luar biasa. Karena ternyata orang-orang yang terkenal, yang kita sangka itu hebat, ternyata tidak. Ya mereka sudah dapat upahnya di dunia ini. Ketika mereka melayani, mereka sudah kaya karena pelayanannya. Ya walaupun ajaran menyimpang yang perpuluhan, buah sulung, macam-macam lah. Tapi kan mereka sudah dapat upahnya. Kayak Yesus itu ngomong sama orang Farisi. Ya, orang Farisi kan sudah dapat upahnya. Dia sudah dapat uang, dapat jabatan, sudah dapat kemuliaan manusia, dihormati, dihargai orang banyak. Ya udahlah. Masa sudah melayani di dunia ini dapat, kalau orang di dalam Kristen dibilang diberkati. Ya udah. Nanti kita harus datang untuk zaman berikut, ya enggak lagi lah. Masa mau 2 kali? Enggak. Tuhan itu adil. Ya. Umat pilihannya itu justru di zaman ini mengalami roh yang mengalami pembentukan melalui roh yang mengadili dan yang membakar. Itu umat pilihan Tuhan yang di zaman ini dibentuk, diproses, didisiplin begitu. Ya, perhatikan lagi nih, kembali kita Wahyu pasal 14 ayat 4. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mencemarkan diri dengan wanita-wanita. Artinya tidak ambil bagian dalam permainan denominasi ini dalam hal uang, jabatan, kemuliaan manusia. Dalam hal ajaran Bileam, Nikolaus, Ijabel. Ini umat pilihan Tuhan tidak mencemarkan diri, nggak ambil bagian di situ. Kemudian yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Artinya dia ngikutin Yesus. Ibadahnya tuh ibadah yang mengikuti Yesus kemana saja. Ibadahnya ibadah dalam roh dan kebenaran. Mengikuti pimpinan Kristus dalam batin. Ikutin. Hari ini mau kesini. Lain kalau yang di dalam kekristenan, ini ritual ini. Kebanyakan kan begitu kan. Mengikuti pimpinan yang dipelajari juga teologi alirannya, teologi denominasinya, ya. Orang ini nggak sadar, nggak bahwa dia nggak mengikuti anak domba kemanapun anak domba itu pergi, karena nggak mungkin, karena sudah struktur organisasinya jerat itu, ya,
Sistem pemerintahan manusia udah masuk. Cobalah, misalnya seorang pengerja mau masuk dia ke dalam satu organisasi Kristen, denominasi apapun juga lah. Terus dia bilang, saya mau melayani di sini. Oke lah. Senang dong, denominasi ada orang datang mau melayani. Tapi tentu orang ini bilang, tapi saya mau mengikuti anak domba kemana saja dia pergi. Saya mau mengikuti pimpinan roh. Terus pemimpin denominasi akan bilang, maksudmu apa? Di sini kalau kamu sudah dimasukkan dalam satu kotak organisasi, itu sudah ada job desk-nya, job description, uraian tugasnya itu udah ada. Jam kantornya juga udah ada. Kepada siapa kamu harus bertanggung jawab juga sudah ada. Gajimu juga sudah ada. Terus engkau nanti tiba-tiba hari Sabtu, atau hari Rabu, Senin, kau bilang, saya tergerak untuk berdoa seharian, nggak masuk kantor. Mana mungkin? Kau nggak boleh. Engkau nggak bisa ikutin anak domba. Engkau harus ikutin aturan di sini. Aturan ini dibikin oleh para pemimpin denominasi itu. Itu makanya orang yang melayani dalam Kristen tidak bisa ngomong seperti ini. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Oh, itu nggak bisa dalam Kristen. Kalau engkau melayani dalam kekristenan, ada sudah tempatmu, jabatanmu. Ya ada uangnya, ada kemuliaan manusia, ya itulah upahmu. Nah sudahlah, kalau sudah dapat upah di sini, jangan. Ini khusus ini. Untuk umat pilihan Tuhan itu yang mengikuti anak domba kemanapun dia pergi. Kapan engkau digerakkan melayani di sini, pergi kau ke situ. Kapan engkau digerakkan untuk di rumah. Kalau dalam bisnis juga sesuai dengan pimpinan Tuhan dalam batin. Itulah ibadahnya umat pilihan Tuhan. Ibadah dalam roh dan kebenaran. Udah jelas ya. Ini adalah orang-orang sederhana. Jangan nanti dibilang terus, perhatian nih. Mereka ini yang terakhir lah ya, sebelum kita ambil kesimpulan. Mereka ini sudah ditebus dari antara manusia sebagai buah sulung. Nah, sudah tahu ya buah sulung yang oleh Israel itu di petani. Sebelum dia menuai, harvest itu penuaian besar, itu ada yang pertama yang namanya buah sulung. Ini yang Tuhan minta di zaman Israel itu, konteks perjanjian lama, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Hasil tani, ya. Kalau ajaran Pak Niko Nyoto Raharjo, karena cinta uang dia, buah sulung itu dalam kekristenan, dan banyak yang ikutin, bukan cuma dia aja. Buah sulung itu katanya duit seluruh gaji bulan Januari. Nanti di store bulan Februari awal. Seluruhnya ya. Karena katanya Pak Niko harus memuliakan Tuhan dengan hartamu supaya kau diberkati. Susah. Kemana lah itu ajaran itu? Dari mana lah itu perampokan yang dahsyat itu? Ya memang ini dalam Kristen banyak perampok-perampok begitu, banyak. Pencuri banyak, perampok banyak. Makanya ada yang bilang, kalau Pak Gilbert bilang kalau makan warung Padang kan kau bayar. Bayarin di situ, jangan bayarin makan warung Padang di sini, bayarin sana, nggak bisa. Jadi kalau engkau mendengar khotbah dari sini, kau ya bayarnya di sini ya, ngeri kan? Aduh, udah nggak, apalah. Yang melihat itu yang melihat, banyak yang nggak ngelihat, banyak yang nggak tahu itu bahwa mereka sedang ditipu. Karena orang umat Tuhan yang dipanggil aja, oh itu kena banyak tipuan. Tapi kalau yang terpilih itu ada di sini urapan yang akan mengajar dia segala sesuatu. Loh, dia nggak akan ketipu. Perhatikan ini ya. Mas sekali lagi nih. Mereka ini sudah ditebus sebagai buah sulung. Jadi buah sulung dalam konteks perjanjian baru itu orang pilihan Tuhan, bukan duit. Ampun dah. Jadi udah kesimpulannya, saudara dan saya, kalau memang benar yang kita terpilih, kita nggak akan ambil bagian
dalam ajaran Biliam Jebel Nikolaus yang dalam kekristenan. Kita nggak akan ambil bagian dalam uang, jabatan, kemuliaan manusia dalam kekristenan. Kita akan ikut anak domba kemana saja. Tapi untuk itu kita harus dibentuk oleh roh yang mengadili dan yang membakar. Kita akan ikutin tunas, kita akan ikut anak domba kemana saja dia pergi. Haleluya. Amin.